Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan untuk bisa saling nasihat menasihati. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada permasalahan yang ke-23. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal 'ashrun. Permasalahan yang ke-23. Innal hayatad dunya gharrathum. Sesungguhnya kehidupan dunia telah menipu orang-orang kafir di masa jahiliyah. Fadhannu anna ata'allahi minha yadullu ala ridahu. Lalu mereka menyangka bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari kenikmatan dunia ini menunjukkan bahwasannya Allah telah meridhai mereka. Qaulihim, sebagaimana ucapan mereka, nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami lebih banyak hartanya dan anak-anak dan kami tidak akan diazab. Surat Saba ayat ke-35. Inilah salah satu perangai jahiliyah yang sangat berbahaya, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa kaum muslimin, yaitu diberikannya kepada mereka kenikmatan-kenikmatan dunia. Banyak sekali Allah berikan kenikmatan dunia kepada orang-orang kafir dan mereka tertipu dengannya. Mereka mengira kenikmatan tersebut menunjukkan bahwasannya Allah sudah ridho kepada mereka, menunjukkan bahwasannya mereka berada di atas kebenaran. Padahal tidak sama sekali. Kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan suatu ukuran, bukan pula suatu jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang tersebut, ridho dengan amalan-amalannya atau cinta kepadanya. Bahkan bisa jadi hal itu merupakan azab baginya. Sehingga kita banyak menyaksikan ada orang yang diberikan cobaan berupa kemiskinan, kekurangan harta dan berbagai macam penderitaan, tapi dia bisa bersabar. Dia bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu tawakal kepadanya. Tetapi sebaliknya, ketika dia diuji dengan kekayaan, dibukakan baginya pintu-pintu rezeki, justru hal itu membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Maka kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu belum tentu menunjukkan bahwasannya Allah mencintai dia atau Allah ridho dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Tidak sama sekali. Terlalu rendah kalau dunia kita jadikan ukuran untuk menilai sesuatu itu benar atau salah, atau menunjukkan bahwasannya Allah cinta kepada seorang hamba. Tidak sama sekali. Dan inilah perangai jahiliyah. Ketika para rasul diutus kepada mereka, dan kebanyakan para rasul ini adalah orang-orang miskin, adalah orang-orang yang tidak memiliki harta melimpah, maka mereka mengingkari para rasul tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan tidaklah kami utus pada setiap kampung, pada setiap negeri itu seorang pemberi peringatan, seorang rasul, kecuali orang-orang kaya mereka mengatakan, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian bawa ini. Ajaran yang kalian sampaikan kami ingkari. Dengan alasan apa? Mereka mengatakan, wa qalu nahnu aktsaru amwala wa auladan. Sesungguhnya kami yang lebih banyak harta dan anak-anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Kalau begitu, kami tidak akan diazab. Jadi kami tidak percaya apa yang disampaikan oleh para rasul, bahwa orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang melakukan kesyirikan itu akan diazab. Padahal Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kita sejumlah harta dan menganugerahkan anak-anak, maka tidak mungkin kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anggapan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Mereka menyombongkan diri dengan harta melimpah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia ini. Mereka menyangka pemberian yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka sebagai tanda Allah ridho kepada mereka. Dan sebaliknya mereka menyangka para rasul yang kebanyakan dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang yang fakir, yang tidak memiliki harta melimpah, berarti ajaran yang mereka bawa itu salah. Sebab mereka bukan orang-orang kaya. Ini anggapan orang-orang jahiliyah dahulu. Maka jangan sampai kita mengikuti sifat yang jelek ini. Sifat orang-orang jahiliyah. Mereka tertipu dengan kenikmatan dunia yang Allah anugerahkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Rabbku memberikan rezeki itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membatasi rezeki dari siapa yang Dia kehendaki, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lalu kata Allah, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Dan tidaklah harta-harta kalian serta anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Jadi, bukanlah kehidupan dunia ini, bukanlah kenikmatannya yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Illa man amana wa amila salihah." Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan amal saleh. Bukan dengan harta kekayaannya dan bukan pula anak-anak yang banyak, tetapi dengan iman dan amal saleh. Jadi ayat ini merupakan peringatan bahwasannya harta melimpah, kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba bukan menunjukkan Allah cinta kepadanya, bukan menunjukkan Allah sudah meridhoinya, tetapi yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya kalau dia diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan dan melakukan amal-amal saleh, yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang tidak Allah cintai, kepada orang yang Allah cintai, dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Wa ammad din fala yu'tihi illa man yuhibbu. Adapun agama, yaitu taufik untuk bisa beramal saleh, beriman dengan benar dan beramal saleh, Allah tidak berikan kecuali hanya kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Untuk itu, hendaklah kita bersabar apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan sempitnya kehidupan dunia, dengan kemiskinan, dengan kekurangan harta benda. Kita bersabar, sebab hal itu tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada kita. Sebaliknya, jangan kita tertipu, jangan kita merasa iri dengan harta benda yang melimpah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang kafir. Karena bisa jadi itu adalah tipuan baginya, sehingga dia terus-menerus melakukan kekafiran kepada Allah. Lalu pada akhirnya dia berakhir dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya dunia ini tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Andaikan dunia ini memiliki nilai, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun akan memberikannya kepada orang-orang kafir. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma'in."
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Subhanallah, dunia ini sangat rendah di sisi Allah. Lebih rendah dari satu sayap nyamuk, bukan dua. Nyamuk itu punya dua sayap, tetapi satu sayapnya saja lebih tinggi nilainya daripada dunia ini. Andaikan nilainya sama dengan satu sayapnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Tapi karena dunia ini rendah, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Maka jangan kita tertipu dengan dunia, dan jangan kita pernah menyangka kalau kita terus berada dalam kemiskinan, terus membutuhkan uluran tangan saudara-saudara kita, berarti kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka yang diberikan kenikmatan adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak sama sekali. Dan Allah telah membantah hal itu dalam Al-Quran. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia, ketika Allah menguji dia, Allah uji dia dengan kekayaan, Allah berikan kemuliaan dan kenikmatan, dia mengatakan, Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kemiskinan, Allah tahan sebagian rezekinya, lalu dia mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku. Kalla, kata Allah, tidak. Sekali-kali tidak demikian. Tidak semua yang Allah berikan harta menunjukkan Allah memuliakan mereka. Dan tidak semua yang Allah berikan cobaan berupa kemiskinan, berupa kefakiran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka. Tidak sama sekali. Jangan jadikan itu sebagai ukuran. Kita lihat orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran itu miskin. Rata-rata tidak punya pekerjaan tetap. Rumah pun masih ngontrak. Pakaian-pakaian mereka, kendaraan mereka bukan barang-barang yang mahal. Bahkan pakaian-pakaian bekas yang mereka gunakan. Lalu kita kemudian berdalil dengan itu bahwasannya ajaran yang mereka ikuti itu salah. Sebaliknya, kita melihat orang-orang kaya yang hidup dengan harta melimpah, berarti yang mereka lakukan, yang mereka ikuti adalah kebenaran. Itu belum tentu. Itu bukan jaminan sama sekali. Tetapi yang menjadi ukuran kebenaran adalah keimanan dan amal saleh, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu tanda kebodohan orang-orang jahiliyah. Namun sayang sekali, kebodohan ini masih terus diwarisi sampai hari ini, di mana sebagian orang menyangka kemiskinan yang dia derita menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memuliakannya, Allah menghinakannya. Kalau begitu, perlu datang kepada dukun, kepada orang-orang pintar untuk minta saran atau minta amalan-amalan bagaimana supaya bisa cepat kaya. Padahal dunia ini sangat rendah sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersama para sahabat melewati suatu pasar. Di pasar tersebut ada seekor kambing kecil, cacat telinganya dan sudah menjadi bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang telinganya dan mengangkatnya, kemudian beliau berkata, "Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin?" Siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini cukup 1 dirham? Ini murah sekali dijual. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna'u bihi. Lalu para sahabat menjawab, kami tidak ingin membelinya dengan mengeluarkan harta sedikit pun. Apa yang bisa kami lakukan dengannya? Kambingnya kecil, sudah menjadi bangkai, tidak disembelih secara syar'i, dan juga cacat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbuna annahu lakum?" Kalau begitu, apakah kalian suka ini diberikan secara gratis kepada kalian? Tidak usah beli, ambil saja secara gratis. Apa jawab para sahabat?
Qalu wallahi, demi Allah, law kana hayyan kana aiban fihi. Andaikan kambing itu hidup, dia sudah memiliki aib, yakni telinganya cacat. Li'annahu asak, fa kaifa wa huwa mayyitun. Bagaimana lagi dia sudah menjadi bangkai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih rendah di sisinya, lebih rendah dalam pandangan Allah dibanding kambing ini dalam pandangan kalian. Jadi dibanding kambing yang sudah menjadi bangkai dan cacat ini dalam pandangan kalian. Jadi betapa rendahnya dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah memberikannya kepada orang-orang kafir, bukan menunjukkan kecintaan Allah kepada mereka. Dan ketika Allah menahan kenikmatan ini, tidak dilimpahkan sebesar-besarnya kepada seorang mukmin, bukan menunjukkan Allah tidak cinta kepadanya atau Allah ingin menghinakannya sehingga dia lebih rendah kedudukannya dalam masalah harta dibanding orang-orang kafir. Tidak sama sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim telah memperingatkan akan bahayanya kehidupan dunia ini, bahayanya fitnah dunia, cobaan-cobaan dari kenikmatan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takuti menimpa kalian, walakinni akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man qablakum. Akan tetapi, yang aku khawatirkan menimpa kalian justru dianugerahkan kepada kalian berbagai macam kenikmatan dunia sebagaimana telah dianugerahkan kepada generasi sebelum kalian, yakni kepada orang-orang di zaman jahiliyah. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Dan saya khawatir kalian pun akan melakukannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu pada akhirnya kenikmatan dunia itu dapat membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Yakni menyesatkan kalian dari jalan Allah sebagaimana telah menyesatkan orang-orang sebelum kalian, generasi sebelum kalian, orang-orang kafir di zaman jahiliyah dahulu. Dan dalam riwayat yang lain, fatulhiyakum kama alhathum. Saya khawatir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini akan membuat kalian lalai sebagaimana telah membuat orang-orang sebelumnya itu menjadi lalai. Iya. Jadi terkadang seorang hamba yang dicoba atau diberikan berbagai macam cobaan dengan kemiskinan, kekurangan harta benda, selalu butuh uluran tangan orang, justru itu lebih baik baginya kalau dia bersabar. Ketika dia diberikan kemewahan, diberikan kekayaan dunia, malah membuat dia berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia tidak tahu yang namanya tempat-tempat hiburan, tempat-tempat dugem. Ketika dia sudah memiliki harta melimpah, dengan harta tersebut dia mencari hiburan, dia bisa masuk ke tempat-tempat hiburan bersama para ahlud dunia, orang-orang yang tertipu dengan dunia ini, dan seterusnya. Dulu dia tidak bisa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perzinahan, menyewa para pelacur atau meminum khamar. Dia tidak bisa membeli khamar, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dunia, dia bisa melakukan hal tersebut. Jadi kenikmatan dunia yang Allah berikan kepadanya justru menjadi azab, bukan nikmat. Maka hati-hati. Jangan kita seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka menganggap kenikmatan dunia menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Padahal bisa jadi itu adalah cobaan bagi mereka. Dan makar Allah Subhanahu wa taala agar mereka semakin kafir kepada Allah, dan pada akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Hendaklah kita bersabar dengan kemiskinan, dan kalau kita diberikan kekayaan, hendaklah kita berhati-hati. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan kekayaan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin.
kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pembahasan materi kajian sudah selesai dan sekarang kita menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan seputar kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, antum bisa mengirimkan SMS ke nomor kami 085353020304, 085353020304, atau antum bisa mengirimkan surat ke nomor kami yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Banjarsari. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafidahullah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang istri yang bekerja di luar negeri sebagai TKW? Inilah sebenarnya akar permasalahan TKW di luar negeri, yaitu perginya para wanita baik yang belum menikah atau sudah menikah dengan tanpa ditemani mahramnya atau tanpa suaminya. Selama ini masih terus dibiarkan, maka masalah-masalah TKW di luar negeri itu akan semakin banyak. Percuma dibentuk satgas segala macam kalau hal ini terus dibiarkan. Ini termasuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang wanita pergi tanpa mahram. Wanita tidak boleh melakukan safar, melakukan sebuah perjalanan tanpa disertai mahramnya atau suaminya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin, wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun." Tidak boleh wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya, dan tidak boleh seorang laki-laki menemuinya kecuali dia disertai oleh mahram. Dalam hadis ini terdapat dua larangan. Yang pertama, larangan safar seorang wanita tanpa disertai mahram. Yang kedua, larangan berikhtilat, apalagi sampai berdua-duaan dengan laki-laki asing atau laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kedua-duanya itu pada umumnya dilanggar oleh para TKW ini. Mereka sudah pergi tanpa mahram, dan ketika sampai di tempat kerja mereka, mereka akan berikhtilat dengan majikannya atau dengan anak majikan yang laki-laki, padahal tidak ada hubungan mahramnya dan tanpa disertai oleh mahram. Maka terjadilah apa yang tidak kita inginkan. Berbagai macam kejahatan, berbagai macam kezaliman, baik yang memang disebabkan oleh TKW itu sendiri atau memang kezaliman dari majikannya. Dan ketika mereka ditimpa suatu kezaliman, tidak ada yang bisa membela mereka karena tidak ada mahram yang bersamanya. Maka banyak sekali kemudaratan yang menimpa mereka. Jadi tidak sepatutnya seorang suami itu membiarkan istrinya pergi untuk mencari makan di negeri orang. Dan ini suami yang tidak tahu diri sebenarnya. Mestinya dia yang mencari nafkah, bukan istrinya. Istrinya itu diam di rumah, mendidik anak-anaknya, mengurus anak-anaknya dengan baik. Dan suami yang mencari nafkah. Kemudian kembali kepada hadis yang tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya, dan tidak boleh ada yang menemuinya kecuali dia bersama mahramnya. Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishi kada wa kada." Seorang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad bersama pasukan ini dan itu. Wa imraati turidul hajja." Tetapi istriku ingin melakukan haji. Faqala ukhruj ma'aha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, keluarlah bersama istrimu." Yang perhatikan, istrinya mau berhaji, bukan mau menjadi TKW. Dan dia sendiri sudah terdaftar untuk mengikuti jihad. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk menemani istrinya. Iya. Jadi, untuk berhaji saja tidak boleh wanita melakukan safar tanpa ditemani suaminya atau mahramnya.
Apalagi kalau cuma sekedar mau mencari makan, mau mencari dunia. Maka juga tidak dibenarkan seorang wanita itu pergi haji tanpa disertai mahram. Atau membuat mahram-mahram palsu. Ya. Bersepakat dengan laki-laki lain yang kebetulan serombongan perjalanan, kita jadi mahram sementara ya. Ini tidak benar. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ini mahram yang diwajibkan untuk menemani safar bagi laki-laki. Dan berdosa seorang suami kalau membiarkan istrinya pergi haji sendiri tanpa dia temani. Apalagi mau menjadi TKW di luar negeri. Baik. Mohon jelaskan antara kehendak manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kehendak, Allah berikan kepadanya kehendak atau kemampuan berkehendak, tetapi kehendaknya tidak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun dia berkehendak tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa yang dia kehendaki. Sebaliknya, walau dia tidak menghendaki tapi Allah menghendaki, maka pasti terjadi. Masya Allah kana, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, sedangkan yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Adapun manusia, yang dia kehendaki bisa jadi bisa tidak. Demikian pula yang dia tidak kehendaki bisa jadi juga bisa tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak itu akan bisa tercapai kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dia adalah Rabbul Alamin. Bagaimana posisi berdiri? Salat yang terdiri dari satu makmum laki-laki dan satu wanita. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah dijelaskan apabila makmum seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi qala fa aqamani an yaminih wa aqama al-mar'ata khalfana." Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya atau bibinya. Lalu kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan aku di samping kanannya dan wanita di belakang kami. Jadi, makmum itu seorang diri, kalau dia laki-laki, posisinya tepat di samping kanan imam, tidak ke belakang sedikit seperti yang banyak kita lihat. Ini tidak benar. Ini tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tepat di samping imam sebelah kanan. Yang membedakan makmum dan imam adalah kanan dan kiri. Kalau dia di kiri berarti imam, yang di kanan berarti dia makmum. Adapun wanita, dia tetap posisinya di belakang. Walaupun dia seorang diri, tidak ada laki-laki lain, misalkan suami istri salat bersama, wanita posisinya tetap di belakang, sebagaimana kalau salat berjamaah di masjid bersama banyak orang. Baik. Bagaimana lafaz salawat setelah adzan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'tu maqam mahmudan alladhi wa'adtah. Ini doa setelah adzan, tidak ada yang lain atau tidak ada lafaz salawat setelah adzan. Sebelum makan, minum dulu. Baca bismillahnya berapa kali? 1 kali cukup. Minta penjelasan yang dimaksud berlebihan di dalam bersuci. Banyak bentuknya, di antaranya membasuh lebih dari 3 kali ketika berwudu. Ini berlebih-lebihan. Atau membasuh tangan misalkan melebihi siku, bahkan sampai ke bahu. Ini berlebih-lebihan. Jadi, yang maksud dengan berlebih-lebihan adalah melebihi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau bisa dijelaskan tentang faham DITII. Ini faham Khawarij. Mereka memiliki paham Khawarij, yaitu pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Ini paham sesat. Ini paham sesat yang namanya DITII, NII, dan yang semisalnya. Seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan yang lainnya. Ini sama. Hanya saja ada yang berani melakukan pemberontakan dengan senjata, dan ada yang hanya berani dengan kata-kata. Tetapi sama, ini akar penyimpangannya adalah manhaj Khawarij yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh di kolong langit ini. Jadi, ini tidak benar walaupun mereka mengatasnamakan Islam, tetapi Islam tidak mengajarkan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Baik.
Ustaz, apa hukumnya ketika seorang sedang sholat, lalu terlihat rambutnya, apakah sholatnya batal? Wanita, kalau sholat dan terlihat rambutnya, dengan sengaja dan dia sadar, maka batal sholatnya kalau dia biarkan. Tapi kalau tidak sengaja dan dia tidak sadar, maka sholatnya tetap sah. Kecuali kalau dia sadar, dia tahu sudah terlihat rambutnya dan dia biarkan, maka sholatnya batal. Karena termasuk syarat di dalam sholat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan RDS kepanjalu kecil dan terhimpit gelombang lain. Permintaan kalau bisa saya minta naskah Jumatan lengkap. Laki-laki gimana, istri gimana. Wassalam dari Pak Dedi di Panjalu Ciamis. Kalau perlu rekaman khutbah Jumat, silakan saja Bapak datang ke Ma'had atau Pondok Pesantren An-Nur dengan membawa alat perekam seperti flash disk, bisa di copy insyaallah taala. Baik. Sering dijumpai di masjid-masjid ketika khutbah Jumat kotak infak diputarkan. Apakah ini termasuk perbuatan sia-sia? Termasuk perbuatan sia-sia. Mestinya kotak infak itu biarin saja di depan masjid atau di pintu masjid dan tidak diedarkan ketika khatib sedang melakukan khutbah Jumat. Baik. Bagaimana hukum ikut upacara Agustusan dan perlombaan-perlombaannya? Upacara Agustusan atau memperingati kemerdekaan Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus adalah termasuk perbuatan tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir dan perbuatan bid'ah di dalam agama. Sebab peringatan atau perayaan di dalam Islam itu dibatasi. Tidak boleh kita tambah. Sudah dibatasi dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh ditambah dengan yang lainnya. Apalagi jika disertakan dengan perlombaan-perlombaan yang menyelisih syariat. Terjadinya percampuran laki-laki dan wanita. Atau alat-alat musik, nyanyian-nyanyian, dan sebagainya. Ini termasuk kemungkaran yang besar. Yang tidak sepatutnya kaum muslimin mengikuti acara tersebut. Kalau itu merupakan sebuah aturan negara, maka tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah mengajarkan wajib taat kepada pemerintah kaum muslimin. Tetapi ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyelisihi syariat Allah, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya. Kullu bid'atin dhalalah, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kata orang NU, ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini hadis apa qaul ulama? Kalau qaul ulama, apakah termasuk ulama salaf? Apa cuma ulama dari kalangan NU saja? Dari Syekhul Anam Cipari. Yang mengatakan bid'ah hasanah ini bukan dari qaul ulama, tetapi dari qaul ahlul bid'ah. Dari ucapan orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut, yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, tapi mereka membuat-buat kebid'ahan di dalam agama. Dan ini jelas merupakan penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Lalu ada orang yang lancang mengatakan tidak, ada juga bid'ah hasanah. Tidak semua bid'ah sesat. Maka ini jelas penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan Ustaz, ana dulu berjualan tahu keliling di Jakarta, tapi ana sering bohong. Masalahnya tahunya pakai formalin. Apa ana harus jujur? Kalau ana jujur konsumen tak jadi beli. Pertanyaannya ana, apakah harta yang ana dapatkan termasuk riba? Riba secara umum dijelaskan oleh para ulama memang mencakup semua bentuk jual beli yang diharamkan. Kullu bai'in muharram fahuwa riba. Segala sesuatu, segala jual beli yang haram itu adalah riba. Dan ini termasuk bentuk kezaliman dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak katakan riba, sama saja. Ini termasuk dosa besar, termasuk kezaliman kepada manusia dan memakan harta mereka dengan cara yang batil. ASWRWB, maaf sebelumnya, saya Sunardi dari Bangun Reja Cilacap. Jelas agama Islam bukan dongeng, juga bukan mainan. Pak Ustadz, saya akan mengutarakan masalah hidup saya.
saudara saya yang sekandung maupun yang sepupu hidup berkembang, sedang saya belum berkembang ekonominya. Agama sama Islam, hanya berbeda ibadah dan berwasilah. Kalau saudara saya berwasilah sebagaimana tradisi yang normatif berjalan ke tempat keramat paranormal, saya tidak. Pertanyaan saya ingin hidup berkembang ekonomi, tapi bagaimana agar tidak terjerumus kepada tagut? Masalah iri terang ada, tapi saya sportif, hanya kepada Allah saya mengadu. Ya Allah, mengapa kami belum berkembang, sedang saudara-saudara saya sudah? Padahal mereka berwasilah dengan tempat keramat dan dukun. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus yang diridhoi. Apakah salah caranya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih ASWRWB. Baik. Sesungguhnya pertanyaan ini telah kita jawab tadi dalam pembahasan materi kitab Masailul Jahiliyah ke-23, yaitu tentang perangai jahiliyah di mana mereka menganggap harta melimpah dan berkembangnya ekonomi seseorang sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Jadi, kepada Bapak Sunardi di Bangun Reja, alhamdulillah telah kita jelaskan panjang lebar bahwa kekurangan atau tidak berkembangnya ekonomi kita bukan sebuah kehinaan bagi kita, bukan pula sebuah kerendahan. Bisa jadi hal itu merupakan kemuliaan dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan dalam pandangan Allah, dunia dengan segenap kenikmatannya yang dimiliki oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sesuatu yang mulia. Bahkan bisa jadi itu merupakan adab bagi mereka, agar mereka semakin kufur kepada Allah, dan pada akhirnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mereka dapatkan. Padahal berapa lama kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi yang pertama kita nasihatkan untuk bersabar, untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak datang kepada paranormal, kepada dukun atau tempat-tempat keramat untuk mencari harta kekayaan. Ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan nikmat yang akan sirna, tidak lama lagi akan sirna. Karena berapa banyak kita atau berapa lama kita hidup di dunia ini. Jadi hendaklah tetap bersabar. Kemudian tidak boleh kita iri kepada orang-orang yang diberikan harta atau kenikmatan dunia. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah wa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata Nabi SAW, tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Yang pertama, seorang yang diberikan harta, lalu harta itu dia gunakan untuk kebenaran, untuk berinfak, untuk membantu tersiarnya Islam, membangun pondok pesantren, dan seterusnya. Dan kepada orang yang diberi ilmu, lalu dia amalkan ilmu tersebut dan dia ajarkan. Ini yang bisa kita iri. Adapun selainnya tidak boleh kita iri. Iya. Dan apa yang dilakukan di sini dengan memohon kepada Allah agar diberikan kecukupan harta, inilah yang seharusnya. Tidak boleh datang kepada tempat-tempat keramat dan kepada dukun, karena itu adalah termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat berapa banyak orang kaya di kampung kita ketika dulu kita masih kecil atau dulu kita masih remaja. Sekarang di mana mereka berada? Mereka berada di kuburan. Harta mereka tidak mereka bawa sedikit pun, ditinggalkan kepada ahli warisnya. Jadi tidak lama lagi harta yang Allah anugerahkan kepada kita tidak bisa kita nikmati. Maka bisa jadi harta tersebut bukan membuat seorang semakin takwa kepada Allah, justru akan menjerumuskannya kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Demikian, wallahu alam. Pak Ustaz, apa ada doa yang diajarkan Rasul untuk peletakan batu pertama pada sebuah bangunan? Dan kalau ada ana minta dibacakan dari Asrari Sidaraja Timur. Saya tidak tahu kalau ada doa khusus, tapi kalau kita mau ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak mengapa, dan itu bagus insyaallah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Manakah pendapat yang rajih yang mendekati dalil tentang jarak safar yang wajib untuk kita mengqasar salat? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala merajihkan
bahwa jarak safar itu tergantung pandangan atau adat yang berlaku di suatu masyarakat. Misalkan kita orang Banjarsari, Ciamis, gimana pandangan masyarakat di sini, kebiasaan yang berlaku di sini? Apakah pergi ke Banjar itu sudah dianggap safar atau cuma sekedar perjalanan dekat? Mereka anggap perjalanan dekat. Maka kalau begitu belum dianggap sebagai safar. Kemudian ke Bandung, dari Banjarsari ke Bandung, apakah itu dianggap sebagai jarak safar? Sehingga biasanya kalau kita pergi ke Bandung, kita siapkan keperluan sebagaimana orang melakukan safar. Maka dianggap hal itu sebagai jarak safar. Demikian wallahu alam. Ustaz, saya membaca terjemahan hadis, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, niscaya dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dan saya belum tahu penjelasannya bagaimana. Mohon dijelaskan. Apakah hadis ini bisa langsung diamalkan? Hadisnya sahih, riwayat Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari Dajjal. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maksud dari menghafal di sini bukan sekedar menghafal, tetapi menghayati maknanya, mentadabburi. Kata beliau, "Faman tadabbaraha lam yaftatin bid-Dajjal." Barang siapa yang mentadabburi, yang menghayati maknanya dan mengamalkannya, maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau bertanya berkenaan dengan puasa. Jika sedang bekerja di rumah orang Kristen, lalu datang bulan Ramadan, lalu kami puasa. Apakah sah puasanya? Karena ada orang yang menganggap puasanya tidak sah jika kita sedang bekerja di rumah orang Kristen. Mohon jawabannya. Puasanya tetap sah, tidak ada dalil yang mengatakan puasanya tidak sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya teman dikabarkan bahwa dia memiliki ilmu membaca pikiran orang lain lewat pandangan matanya. Dia mengaku amalannya dari Al-Quran. Apakah ilmu itu dibolehkan dalam Islam? Ini ilmu syaitan, bukan ilmu yang diajarkan dalam Al-Quran. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini adalah sihir yang diajarkan oleh syaitan, dan tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada dalam hati maupun dalam benak orang lain kecuali mengira-ngira saja. Kalau cuma sekedar mengira-ngira dengan pandangan mata, dengan gerak-gerik, tidak memastikan, maka tidak mengapa. Dan kalau dia pastikan, apalagi dia katakan dari Al-Quran, maka ini tidak benar. Baik. Saya pelajar baru tamat SMP, saya bingung mau melanjutkan pendidikan kemana. Izin kepada Bu Nyai bahwa saya tidak mau pindah pondok, tapi tidak boleh. Bahwa saya mau pindah pondok, tapi tidak dibolehkan. Katanya mendingan di sini saja. Kalau masalah biaya nanti bisa diringankan. Seragam nanti saya belikan. Saya kasihan kepada anak-anak yang pintar tapi tidak melanjutkan sekolah. Zaman sekarang, apa-apa harus memakai ijazah minimal SMA dari yang dikatakan Bu Nyai. Saya jadi bingung. Kalau di situ terus, saya harus melakukan kebid'ahan yang tidak boleh saya tinggalkan. Kalau saya tidak di sana lagi, saya tidak sekolah SMA. Dan saya takut tidak bisa kerja karena saya tidak punya ijazah SMA. Baik. Saya akhwat memang wanita itu dirahmati ketika ada di rumah. Tetapi saya tidak tahu kesulitan apa yang akan menimpa saya nanti. Sedang orang tua saya tidak lagi bisa untuk menafkahi keluarga. Dan jika saya ingin bekerja dengan mudah, harus dengan ijazah SMA. Kita katakan bahwasannya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar padanya. Ini harus menjadi keyakinan setiap muslim. Dia hanya bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada ijazah SMA dan yang semisalnya, tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan solusi baginya. Pasti akan memberikan jalan keluar baginya. Bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi yang pertama, harus benar-benar kita yakin
bahwa rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi, bagaimana mungkin Allah menyia-nyiakan orang-orang yang bertakwa kepadanya, padahal orang-orang kafir saja diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apabila kita meninggalkan suatu kebid'ahan atau suatu hal yang menyelisihi syariat demi untuk taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik daripada itu. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Jadi, tinggalkan pondok ini yang mengajarkan hal yang salah atau bahkan memaksakan kepada santri-santrinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tinggalkan dalam keadaan tawakal kepada Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin rezeki bagi kita dan tidak akan menyia-nyiakan kita. Baik. Pak Ustadz, syubhat itu artinya apa? Seperti apa contohnya? Oh, ini sudah kita pernah jawab ya. Syubhat itu artinya, kalau biasa kita sebut syubhat dalam masalah akidah, maka syubhat itu artinya pemikiran yang rancu atau sesuatu yang bisa meragukan akidah yang benar. Contohnya apa? Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada para wali, orang-orang saleh, mereka memiliki syubhat. Apa syubhat mereka? Di antaranya, mereka katakan, kita ini kan orang yang banyak berbuat dosa, orang yang banyak salah. Jadi tidak bisa kita langsung berdoa kepada Allah. Jadi harus melalui perantara orang-orang saleh. Ini namanya syubhat. Yang seakan-akan kelihatannya masuk akal, benar, tapi sebenarnya bertentangan dengan syariat. Ini contoh syubhat. Adapun syubhat dalam harta, itu maksudnya harta yang belum jelas apakah dia halal atau haram. Ini tergantung penggunaannya. Syubhat itu asal maknanya adalah sesuatu yang samar. ASURWD, Pak Ustadz, apakah bacaan basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah? Dan apakah sebelum salat diawali dengan bacaan basmalah? Ini khilafkan para ulama. Yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa basmalah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Tetapi tetap disunahkan untuk dibaca ketika salat dan disunahkan untuk dipelankan. Kalau seorang mengeraskannya, maka tidak ada dosa baginya, hanya saja yang disunahkan untuk dipelankan. Apa hukumnya memberi obat kepada tanaman supaya tidak dimakani oleh semut, sedangkan kita tidak boleh membunuh semut? Membunuh semut yang mengganggu, itu tidak mengapa. Yang diharamkan kita membunuh semut yang tidak mengganggu kita. Atau yang mengganggu satu semut, lalu satu sarang semut dihabisi. Ini tidak boleh. Ustaz, Wahabi itu benar atau tidak? Wahabi itu sebenarnya adalah istilah yang dibuat oleh orang-orang atau pelaku-pelaku bid'ah yang tidak suka dengan dakwah Ahlus Sunnah. Lalu mereka katakan dakwah Ahlus Sunnah itu dakwah Wahabi. Padahal itu tidak benar. Yang mereka inginkan dari istilah ini, seakan-akan Ahlus Sunnah yang benar-benar berpegang teguh dengan syariat dan meninggalkan kebid'ahan, itu membawa suatu ajaran yang baru. Padahal hakikatnya hanya mau mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hanya saja, ada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dikenal sangat keras penentangan beliau terhadap bid'ah, lalu mereka namakan ajaran yang beliau serukan sebagai Wahabi. Mereka istilahkan dengan Wahabi, padahal hakikatnya yang beliau ajarkan hanyalah ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan istilah Wahabi untuk menjelek-jelekan suatu kelompok juga merupakan bentuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Wahhab itu nama Allah. Mereka sandarkan kepada namanya untuk menjelek-jelekan kelompok yang lainnya, padahal itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dihormati. Baik. Apakah seorang itu boleh sholat malam sebelum tidur? Boleh saja. Tidak ada larangan. Bahkan dianjurkan bagi siapa yang khawatir jangan-jangan tidak bisa bangun sebelum sholat subuh untuk melakukan sholat malam. Jadi yang terbaik baginya, dia sholat dulu. Sholat minimal sholat witir sebelum tidur. Walaupun yang paling afdal adalah sholat di waktu sahur. Tapi kalau dia khawatir tidurnya
kebablasan, bangun sudah subuh, maka lebih baik dia sholat sebelum tidur. Ketika masuk ke rumah, apa ada sholat sunnah tahiyatul bait? Tidak ada. Yang ada tahiyatul masjid saja. Demikian pula kalau kita sholat di lapangan, tidak ada tahiyatul lapangan. Cukup kita sholat tahiyatul masjid kalau kita masuk masjid. Mengiringi jenazah dengan membaca takbir, tahlil dan lain-lain, apakah termasuk bid'ah? Kalau dianggap itu sebagai bagian dari bacaan ketika mengiring jenazah, maka itu bid'ah. Nabi SAW tidak mencontohkan demikian. Bahkan yang seharusnya ketika mengiring jenazah adalah diam, tidak berbicara, dan mengambil nasihat dari kematian. Apakah berceramah sesudah pemakaman ada sunnahnya? Tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, kecuali suatu kali beliau pernah memberikan nasihat ketika selesai pemakaman. Tapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itu bukan suatu sunnah karena beliau tidak melakukannya terus-menerus. Sebelum mayat dimasukkan ke lubang kubur, apa ada azan dan iqamah dulu atau tidak? Karena keumuman yang dilakukan oleh masyarakat demikian. Tidak ada dalil azan dan iqamah dalam penguburan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ini termasuk kebid'ahan. Apakah berdosa apabila seorang meyakini akidah sesat seperti pada toreka sufiyah, sementara dia tidak tahu alias bodoh, tidak mau belajar? Dia berdosa. Bahkan termasuk kekafiran. Kalau dia terjatuh kepada kekafiran dikarenakan dia tidak mau belajar. Bukan karena dia tidak mampu, sengaja dia tidak mau belajar. Seperti yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala dalam Nawaqidul Islam yang sudah kita bahas, al-irad an dinillahi azza wa jalla la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Termasuk pembatal keislaman orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Jadi dia berpaling dari tauhid dan mengamalkan kesyirikan sufiyah bukan karena dia tidak mampu belajar, tapi memang dia tidak mau. Maka dia berdosa kalau dia melakukan kesyirikan karena memang tidak mau mempelajari tauhid, sama hukumnya dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan yang lain. Pak Ustadz mau tanya, apakah makan pakai sendok boleh? Padahal kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya? Saya tidak tahu hadisnya kalau beliau pernah melakukannya, tetapi hal itu boleh karena ini permasalahan dunia, bukan permasalahan agama. Sepanjang tidak dilarang di dalam agama, silakan membuat inovasi, membuat penemuan-penemuan baru dalam masalah duniawi. Jangan dibalik. Dalam masalah duniawi kita bodoh, tidak ada penemuan baru. Dalam masalah agama kita buat inovasi-inovasi baru, bid'ah-bid'ah bermunculan. Jadi sepanjang tidak dilarang dalam agama tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya seorang pria yang menikahi perempuan yang sedang hamil sampai melahirkan anaknya, bisa menerima warisan atau tidak? Coba dijelaskan menurut hukum. Yang pertama, pernikahannya tidak sah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayada'na hamlahunna." Dan wanita-wanita yang hamil, mereka boleh dinikahi kalau mereka sudah melahirkan. Jadi ketika dinikahi masih dalam keadaan hamil, maka pernikahannya tidak sah. Yang kedua, kalau begitu, anak yang dikandungnya ya memang bukan anaknya. Berarti dia tidak menerima warisan apa-apa dari bapak yang menikahi ibunya. Baik. Alhamdulillah, ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf yang belum bisa terjawab. InsyaAllah ta'ala kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.